Hai guys, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi pada hari ini kita lagi ada di dealer Mitsubishi Dipo yang ada di Peak. Nah, dealer Mitsubishi yang ada di Peak ini adalah salah satu yang terbesar karena ini juga merupakan dealer Mitsubishi yang triple S. Triple S itu adalah ya, S yang pertama itu adalah showroom, lalu service, dan juga spare part. Dan hari ini kita mau review mobil Mitsubishi Destinator. Gimana tentang review lengkapnya? So, langsung aja kita ke videonya. Dan ini dia mobilnya Mitsubishi Destinator. Nah, ini kita habis nyenggol Destinator Car of the Year 2025. Dan ya, ini dialah mobil yang memenangkan awards Car of the Year tahun 2025 kemarin. Karena kalau kita lihat sejarahnya mobil ini baru aja diluncurkan di Indonesia pada ajang Gias kemarin. Dan kalau kita dengar-dengar dari sales yang ada di sini, katanya mobil ini awalnya membludak pesanannya. Bahkan dari pihak Mitsubishi-nya sendiri kaget dengan peminat dari mobil ini tuh ternyata sangat besar sekali. Nah, kita juga akan bahas apa sih yang bikin mobil ini tuh menarik sampai-sampai lumayan banyak dicari dan lumayan inden pada awalnya. Dan ya, ini dialah mobilnya. Kita mungkin bahas review mobil ini dari bagian depan dulu. Kalau bagian depan kita bisa lihat ini modelnya dan juga bahasa desainnya ini khas sekali dengan Mitsubishi baru ya. Terlebih kalau kita lihat bagian depan ini mirip banget, bisa dibilang mirip banget dengan Mitsubishi X-Force. Lalu kita lihat dari sisi bagian lampu, ini manis sekali, ada DRL-nya di sisi bagian atas. Lalu di bagian bawahnya ini ada proyektor yang juga double. Lalu di bagian sini juga ada fog lamp yang sudah proyektor juga. Lalu di bagian grillnya sini, ini seperti kayak ada lapisan plastik di bagian luar. Dan di bagian dalamnya ini kayak ada modelnya seakan-akan berbentuknya XXX seperti itu ya. Terus di bagian bawah sini kisi-kisi grill yang lubangnya cukup besar karena dia ini untuk mendinginkan intercoolernya karena mobil ini bermesinkan 1500 cc turbo. Sebelum kita masuk ke bagian mesinnya, kita masih lihat di bagian depan dulu. Ini lumayan banyak yang bisa dibahas ya. Kalau kita lihat di sini juga dia ada sensor parkir 4 buah. Terus di bagian sini ada kamera depannya karena mobil ini sudah ada kamera 360-nya, dan juga di bagian sini dia ini ada sistem untuk ADAS-nya ya, yaitu Adaptive Cruise Control-nya. Nah, sekarang kita buka bagian mesinnya dulu kali ya. Nah, ini dia untuk mesinnya menggunakan 1500 cc turbo. Nah, ini dia belum menggunakan hidrolik, masih perlu kita cantelin seperti biasa. Dan mungkin ini menjadi salah satu alasan orang membeli mobil Destinator ini ya, karena si mesinnya yang mana dia menggunakan 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 163 PS dan torsinya 250 Nm. Wow, bisa dibilang cukup atau sangat besar lah ya. Dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Dan mobil ini kelasnya memang sangat berbeda ya kalau kita bandingin dengan Mitsubishi Expander, karena Expander sendiri menggunakan 1500 cc dan rival-rivalnya di sekelas itu menggunakan 1500 cc semua. Yang ini menggunakan 1500 cc turbo. Ini mungkin lawannya ke brand sebelah kali ya yang menggunakan hybrid. Tapi untuk di mobil ini dia menggunakan turbo. Sekarang kita lanjut ke sisi bagian sampingnya. Di bagian samping kita mulai dari sisi bagian velgnya dulu ya. Ini velgnya sendiri dia menggunakan ukuran ring 18 dengan lebar ban 225, ketebalannya 55. Dan kalau kita lihat bentuk mobil ini ya, ring 18 di mobil ini sih terlihat pas banget ya. Apalagi kalau kita lihat juga dia ini kalau kita lihat dari atas tidak masuk ya untuk velgnya, karena ada beberapa mobil di Indonesia yang dijual itu bagian velgnya itu terlihat sangat masuk, tapi di sini proporsinya sangat amat pas. Dan juga karena dia ini sebenarnya bisa dibilang sebuah SUV ya. Jadi di sini tuh ada over fender yang berwarna hitam doff seperti ini. Lalu kalau kita lanjut lagi ke sisi bagian sini, di spionnya ada kamera 360-nya juga.
Terus di bagian bawah sini dia ada aksen yang cukup manis juga ya, menambah kesan gagah, menambah kesan bahwa ini adalah sebuah mobil SUV. Dan juga di bagian sini ya, dia ada garis chrome yang putus di sini. Dan ini menurut gue sih cakep banget ya, nggak yang terlalu heboh, nggak yang kalau biasa kan mobil tuh ada yang nyambung semua seluruh kaca bagian sampingnya, tapi yang ini dia dibikin manis aja dengan di sini ada semacam siripnya juga. Wah, nice sekali ya mobil ini ya. Yuk kita ke bagian belakang. Ini dia bagian belakang dari mobil ini dan kita mau highlight. Ini teman-teman pasti tahu apa ya. Kemarin tuh sempat rame banget yang berdebat bilang lampu Sen Destinator kok kekecilan, kayak kecil banget. Sekarang mobil-mobil baru pada kecil semua. Ya memang kalau kita lihat secara ukuran dia bisa dibilang kecil ya, tapi ini tuh sudah sesuai dengan standarnya. Jadi ini tidak menyalahi aturan, dia memang kecil begini, tapi ya kalau malam hari, siang hari juga kita bilang terang-terang aja sih ya. Ini kita lihat desain bagian belakangnya, dia semuanya sudah full LED dari lampu kotanya, lampu rem, lampu sen sampai dengan lampu mundurnya. Terus kalau kita lihat bagian bawah sini ya, dia ini bagian over fendernya ini menyambung dari depan sampai ketemu lagi ke sisi belakang sini. Dan ini dia seperti ada ornamen berwarna abu-abu. Yang mana abu-abu itu juga nyambung dengan logo yang ada di sini nih. Emblem Destinator di sini, kita perhatiin ini dia warnanya abu-abu. Sangat amat nice sekali ya. Sangat jarang mobil yang ada logo ataupun emblemnya itu berwarna abu-abu. Mungkin untuk Mitsubishi kalau emblem logo Mitsubishi-nya itu berwarna abu-abu juga kayaknya keren juga ya. Nah, terus kalau kita lihat di bagian samping kanan dia ada emblem kecil bertuliskan Ultimate, dan di bagian sini dia seperti ada kayak pijakan kaki, tapi ini sebenarnya hanya aksen saja, ini bukan untuk dipijak ya. Dan di bagian bawah sini juga ada 4 buah sensor parkir. Di kaca belakang juga ada defoggernya, terus dia juga ada spoiler, tapi ini sebenarnya menyatu menjadi satu bagian dengan bagian atapnya ya. Ada high mount stop lampnya juga. Wah, ini mobil sih lengkap banget ya secara fitur-fiturnya juga ya. Nih sekarang kita langsung aja buka untuk bagasi belakangnya. Nah, ini dia untuk bagasi belakangnya. Kita bisa lihat ini untuk ruangnya bisa dibilang cukup besar ya, walau dia bagian sininya ada kayak seperti lobang-lobang, karena di bagian bawah sini dia ada storage, dan juga alas ini nih digunakan kenapa sangat tinggi, karena nah ini dia jok bagian belakangnya bisa dilipat rata lantai. Nah ini dia, kalau udah dilipat bisa kelihatan ruang bagasinya sangat amat besar sekali. Dan juga ini kalau kita ngelipat sampai ke sisi bagian tengah juga, bagian tengahnya juga sama, bisa rata lantai. Jadi ketika kita mau bawa barang yang banyak, yang besar, ini aman banget sih. Ini kita balikin lagi ya. Nah, enteng banget. Oh iya, bagian belakang juga joknya dia ada 2 step ya. Jadi untuk teman-teman yang kasta terendah mungkin ya, kalau bagian belakang itu duduk di bagian belakang sini masih bisa nyaman. Bisa diturunin 2 step, dan juga ada headrestnya. Dan juga kalau kita lihat mobil ini, sebenarnya ini benar-benar bisa dibilang pure 7-seater, bukan 5+2, karena bagian paling belakangnya ini masih cukup oke untuk diduduki. Dan juga kalau kita lihat di sisi bagian atas itu, dia itu ada AC-nya. Jadi AC-nya itu tidak hanya di bagian tengah, melainkan sampai ke baris ketiga, memanusiakan manusia. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian dalam. Kita langsung aja masuk ke sisi bagian tengahnya. Kita lupa nyampein juga di bagian bagasi tadi, karena ini merupakan tipe yang ultimate non premium. Jadi untuk bagian bagasi belakang itu belum ada power backdoor-nya. Perbedaannya itu kalau antara ultimate yang biasa dengan ultimate premium adalah tidak adanya power backdoor, lalu speakernya untuk yang ini belum menggunakan Yamaha, dan juga yang ini belum electric seat. Nah, sisanya sih sama-sama saja ya. Kita mulai dari bagian sininya dulu. Dia ada meja makannya yang menambah kesan mewah dan juga fungsi di mobil ini ya. Terus kita mulai dulu dari sisi bagian sini juga. Dia ini sudah ada
pengaturan AC-nya, dan AC-nya yang kita bilang tadi dia ada di bagian sini dan ada di bagian atas belakang sini. Jadi untuk yang sampai baris ketiga juga masih aman semua. Di bagian tengah juga ada armrestnya, ini ciri khas Mitsubishi ya, dia kalau diturunin sampai ke headrestnya juga turun semua ya. Lalu kalau kita lihat posisi ruang duduk, ruang kakinya, ini dia bisa dimajuin banget sampai segini, lalu juga bisa dimundurin banget, oh segini maksimalnya. Dan untuk recliningnya dia ada 3 step, masih agak kurang rebah kayaknya ya. Mungkin kalau bisa dibikin lebih rebah lagi, rasanya sih lebih enak lagi ya. Nah ini dia untuk panoramic sunroofnya ya. Nah ini dia, karena panoramic sunroof jadi ada sisi yang bisa dibuka di sisi bagian depan. Wah ini menambah kesan luas ya di mobil ini ya. Nah ini dia, kita langsung aja masuk ke sisi bagian depan. Tapi sebelum itu kita mau nyalain AC-nya dulu ya di bagian sini. Dan dia ini AC-nya cukup lengkap pengaturannya. Yang pertama dia ini AC-nya sudah dual zone, jadi kita bisa atur sisi bagian kanan sendiri untuk suhunya dan juga di bagian kiri sendiri. Terus nih pengaturan anginnya, dia juga pengaturan untuk arah anginnya juga cukup lengkap ya. Dan juga di sini dia ada mode dry-nya di sini. Dan di bagian sini juga ada drive mode yang ketika kita ubah, dia di bagian layar sini langsung berubah, ada normal, wet, gravel, tarmac sampai matte. Lumayan lengkap juga ini mobil nih ya. Lalu kalau kita lihat ke sisi bagian setirnya, dia ini tombolnya cukup lengkap, bisa kita lihat ya. Ini ada untuk pengaturan volume, terus pengaturan untuk kita lihat pengaturan yang ada di bagian speedometer. Lalu kita di bagian kanan sini juga dia ada adaptive cruise controlnya, dan juga ini klik untuk kita melihat di bagian sini kamera 360-nya. Dan ini defaultnya ketika kita klik dia langsung menunjukkan bagian depan ya, karena bagian depan ini merupakan salah satu bagian yang paling penting ketika kita menggunakan kamera 360 ya. Terus kita lanjut lagi ke sisi bagian speedometer. Ini pengaturan lumayan banyak. Ada untuk computer drive-nya, lalu ada Eco Drive, Score Eco. Selain itu juga di sini ada pengaturan untuk segala macamnya, sampai ke suara untuk sound-nya bisa diubah, bahasanya bisa diubah. Terus juga di sini ada ini, karena pintunya lagi tak terkunci jadi ada notification bar-nya terbaca. Nah ini dia nih, kita rem, dia nyala juga. Dia lumayan bagus ya. Dan ini ada untuk penunjukan audio ataupun radio yang kita pakai. Ini untuk arah mata angin. Lalu ini sisanya untuk trip dan juga fuel consumption-nya. Lalu kalau kita lihat di sisi bagian kanan, dia ini sudah auto up dan juga auto down. Spionnya pastinya sudah auto folding. Dia ini juga ada fitur auto start stop-nya ya. Dan di bagian kanan sini ada headlamp levelingnya. Nah sekarang kita mau lihat fitur-fitur yang ada di bagian head unit sini. Kita mulai dari bagian sini dulu. Nah ini dia ada pengaturan sunroofnya, dan ini bisa kita atur dari sini, dia otomatis akan tertutup. Nah ini dia, jadi nggak semerta-merta mesti dari tombol yang ada di atas ini, tapi dari head unit juga bisa. Lalu ini ada seperti untuk kita kalau mau off-road ya, mulai dari tilt angle, location, altitude, direction. Ini untuk arah mata angin ada semua. Dan juga di bagian sini ada reliable. Ini kalau kita belokkan setir, dia akan belok juga. Traction controlnya. Lalu responsifnya ini, dia ini ada semacam boost meternya ya. Nah, kalau kita gas, dia ini langsung ikut naik juga, kebaca seberapa besar untuk tekanan PSI-nya ya. Walau dia ini agak patah-patah ya kalau kita gas. Lalu ini juga driving score. Dan pastinya untuk penunjang kenyamanan dari mobil ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay secara wireless. Nah, dan kalau varian Ultimate yang bukan premium itu dia tidak menggunakan premium sound dari Yamaha. Ini masih yang menggunakan standar.
Nah, sisanya kalau kita cek ini untuk pengaturan biasa ya, dan juga wallpapernya ini semua bisa diganti. Nah, ini juga menjadi informasi kendaraan yang lebih lengkap, mulai dari brake-nya. Ini kalau kita injak sedikit 9%, kita injak full 100%, terbacanya ada suhu coolant-nya, injection, steer-nya, acceleration, boost-nya, torsinya, semua cukup lengkap ya. Ini padahal ini mobil adalah mobil keluarga, mobil SUV, tapi rasanya ini sudah seperti kayak mobil sport aja ya kalau selengkap seperti ini. Dan kalau kita lihat ke sisi bagian atas ini, ini sudah elektrokromatik untuk bagian kaca tengahnya, dan ini untuk lampunya cukup mewah ya, dengan warnanya ini seperti warm white, dia nggak putih benar-benar yang putih bersih, tapi dia agak warm white. Lalu di bagian sini ada tombol SOS karena mobil ini sudah dilengkapi dengan SIM card dan juga ada aplikasi Mitsubishi khususnya. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa langsung klik tombol SOS di sini dan mobil ini langsung terhubung ke sistem yang siap membantu kita. Nah, kita hampir lupa untuk ngebahas posisi duduknya. Nah, ini kita sampaikan karena dia bukan varian yang premium ultimate, jadi dia ini masih manual. Tapi walau manual, dia pengaturan cukup lengkap. Ini bisa ada height adjusternya, terus juga maju mundur, dan juga bisa di reclining seperti biasa. Dan juga setirnya ini bisa diatur untuk teleskopik dan juga tiltnya. Dan ini cukup jauh ya. Dan kalau kita ngerasain posisi duduknya, karena sangat amat bisa diatur jauh, jadi kita bisa benar-benar menyesuaikan seluruh postur tubuh untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Dan ini menurut gue sih posisinya cukup nyaman ya, dengan joknya yang bisa dibilang cukup besar dan juga suportif. Dan setirnya kalau kita lihat sih dia memang sangat mirip dengan kepunyaan Xpander yang baru, X-Force, dan juga Pajero yang baru. Nah, jadi mungkin kurang lebih sekian aja untuk review terkait Mitsubishi Destinator. Jadi kalau kita simpulkan, mobil ini cocok sekali untuk teman-teman yang udah berkeluarga mungkin ya, karena membutuhkan mobil yang besar, 7-seater, tapi tetap ingin merasakan fun to drive. Yang mana fun to drive itu bisa didapatkan dari mesinnya yang tadi 1500 cc turbo, dan alasan mobil ini bisa laku itu adalah fiturnya yang cukup banyak. Salah satu yang paling disukai sama warga Indonesia itu adalah panoramic sunroof. Bukan hanya sunroof, tapi dia panoramik dan juga sunroof. Jadi udah gede banget dan juga bisa dibuka ya. Favorit orang-orang kalau pengen bawa mobil ke taman safari ya, mobil yang punya panoramik kayak gini nih yang cocok. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk videonya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan habis. Pastinya teman-teman nonton video ini mungkin karena mau SPK 1 unit Destinator ya. Dan kita sarankan untuk teman-teman ambil di Mitsubishi Depot yang ada di PIK. Dan juga bersama salesnya Kak Mardatila, kita bisa cantumin semuanya di deskripsi berikut dengan Instagramnya. Jadi sekian aja, jangan lupa follow untuk Instagram si Mitsubishi-nya, dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok dari Hoshio Car Plus. Udah ya guys, kita mau nyobain mobil ini pakai unit test drive-nya dulu. Apa kita bikin video juga kali ya?